Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Refresh Alur Cerita. 70 tahun yang lalu, Benteng Brest atau terkenal dengan sebutan Brest-Litovsk adalah salah satu benteng pertahanan Soviet dalam perang melawan invasi negara fasisme. Saat itu, pada bulan Juni 1941, selama 8 hari pasukan Soviet di dalam benteng itu harus bertempur mati-matian dengan begitu heroik melawan serbuan dari pasukan invasi Nazi. Kisah heroik itu diceritakan kembali oleh Shashka Akimov, atau dengan nama aslinya adalah Alexander Akimov. Pada saat itu Shashka yang masih seorang anak kecil menjadi salah satu bagian dari prajurit benteng tersebut yang tergabung dalam prajurit musik peniup trompet di dalam benteng itu. Kemudian kisah ini diangkat ke layar lebar oleh sutradara Alexander Kot dan dibintangi oleh Alyoshka Kopaskhov sebagai Shashka Akimov, Pavel Derevianko sebagai Komisaris Fomin, Andrei Merzlikin sebagai Kapten Kisevatov, Alexander Kruzhunov sebagai Mayor Gavrilov, serta deretan aktor lainnya. So, bagaimana kisah heroik para pasukan merah dalam mempertahankan benteng Brest tersebut dari gempuran pasukan Nazi? Langsung aja kita bahas alur cerita film Fortress of War 2010. 2 Juni 1941, terlihat tampak orang-orang sedang berpesta dansa di Taman Benteng Brest. Di sana juga terdapat seorang anak kecil yang sekaligus tokoh utama dalam film ini, yang bernama Akimov Alexander, atau sering dipanggil dengan sebutan Shashka, sedang memainkan alat musik pada pesta dansa itu. Namun ketika ia terlihat oleh saudaranya, Shashka kemudian disuruh pulang kembali ke baraknya, karena pesta dansa ini bukan diperuntukkan untuk dirinya. Di kantor intelijen Uni Soviet cabang Benteng Brest, tampak terlihat suasana kehidupan dalam benteng tersebut aman dan tentram, yang mana kebanyakan penghuninya adalah para prajurit Soviet yang membawa keluarganya tinggal di dalam benteng tersebut. Namun terlepas dari keamanan dan kedamaian di benteng itu, seorang mayor yang bernama Gavrilov memberikan penjelasan mengenai berita tentang invasi pasukan Jerman yang disebarkan olehnya kepada seorang petugas intelijen Uni Soviet atau disingkat dengan NKVD yang bernama Letnan Feinstein. Berita yang datang dari Mayor Gavrilov itu, berita tersebut mengenai invasi pasukan Jerman yang sebentar lagi akan menggempur benteng pertahanan Brest ini. Mayor Gavrilov menjelaskan bahwa jika hal itu beneran terjadi dan pasukan Jerman dapat menguasai atau mensabotase benteng ini, maka sudah dipastikan seluruh prajurit dan penduduk sipil yang tinggal dalam benteng ini akan terbantai. Maka dari itulah, Mayor Gavrilov menyarankan kepada Letnan Feinstein untuk segera mengumpulkan seluruh pasukan yang tengah bercerai-berai dan mengungsikan penduduk sipil supaya para prajurit bisa fokus untuk bersiap menghadapi serangan Jerman tersebut. Tetapi hanya respon negatiflah yang didapatkan oleh Mayor Gavrilov, karena Letnan Feinstein dan kebanyakan pasukan merah yang ada di dalam benteng tersebut tidak mempercayai omongan dari Mayor Gavrilov akan penyerangan itu terjadi. Это азбука, товарищ лейтенант. Pada malam harinya, pasukan Jerman telah tiba di stasiun kereta api Brest dengan berkamuflase menggunakan seragam prajurit Soviet untuk menghindari kecurigaan penjaga di sana. Semua pasukan Jerman yang turun dari kereta tersebut telah bersiap-siap untuk menyerang benteng Brest tersebut pada esok harinya, yang salah satu rencana dari mereka adalah dengan meracuni persediaan air dan mensabotase aliran listrik benteng tersebut. 22 Juni 1941, Shashka dan gebetannya yang bernama Anya pada saat itu sedang ngedate di pinggiran danau tak jauh dari benteng Brest. Namun ketika mereka sedang asik-asiknya memancing, tiba-tiba langit dari benteng Brest itu dipenuhi oleh pesawat pengebom milik tentara Jerman. Dan tak lama dari itu, teror serangan brutal pasukan udara Jerman dimulai. Banyak dari pasukan merah yang tak siap akan serangan tersebut kocar-kacir. Tak sedikit juga dari para prajurit dan penduduk sipil dalam benteng tersebut harus meregang nyawa akibat muntahan bom dari pasukan udara Jerman. Hal pertama yang dilakukan pasukan infanteri Jerman setelah gempuran udara itu usai adalah menutup semua jalur kabur yang ada dalam benteng tersebut, yang salah satunya adalah bagian utara dari benteng Brest. Pasukan Jerman juga tak segan memantai orang-orang yang berniat kabur dari benteng tersebut. Tak sampai di situ, pasukan Jerman juga menyandera para perawat dan dokter yang berada di rumah sakit Benteng Brest, yang tampak sedang mengobati prajurit Soviet yang terluka akibat gempuran serangan udara tadi.
Offizier! Das ist ein... Seite! Die obere Etage! Di sisi timur benteng Brest, Mayor Gavrilov yang berada di sana bersusah payah dengan berusaha menenangkan para prajurit yang panik akibat serangan kejutan dari pihak Jerman. Dan setelah semua prajurit di sana telah tenang, maka sang mayor memerintahkan kepada tiap prajurit untuk mengambil senjata dan mengisi posisi masing-masing untuk persiapan terhadap serangan pasukan musuh. Ketika pasukan Jerman telah terlihat di hadapan mereka, maka pasukan Mayor Gavrilov melihat bahwa terdapat 3 buah tank yang hendak menyerang mereka. Namun tak satu pun dari prajurit merah Soviet gentar dengan ketimpangan kekuatan itu. Ketika mereka hendak memulai pertempuran dengan serangan frontal, tiba-tiba senjata artileri anti-tank menembaki tank-tank Jerman tersebut dan berhasil menghancurkan 2 dari 3 tank itu. Setelah pasukan artileri itu dihujam dan dihancurkan oleh tembakan meriam dari salah satu tank Jerman yang tersisa. Никуда не денешься. Tak mau membiarkan kesempatan itu berlalu begitu saja, maka seluruh pasukan merah yang ada di sana menyerbu pasukan Jerman yang hendak menerobos dan juga menghancurkan tank Jerman yang masih tersisa. Kondisi di gerbang Holmsky juga tak jauh berbeda dengan sisi timur benteng Brest. Para prajurit yang tadinya panik dengan kondisi krusial yang mereka alami, lantas ditenangkan oleh Komisaris Fomin. Sang komisaris memerintahkan kepada semua prajurit di gerbang tersebut agar mengambil setiap senjata yang tersisa dan juga mengisi posisi di tiap-tiap jendela benteng tersebut, bersiap untuk menghadang pasukan Jerman yang hendak menerobos gerbang mereka. Ketika pasukan Jerman tak sanggup melewati gerbang Holmsky yang dijaga oleh pasukan sang komisaris, maka pasukan Jerman lantas menggunakan para sandera yang mereka bawa dari rumah sakit untuk memuju pasukan pertahanan tersebut agar bisa segera menyerah. Komisaris Fomin tak ambil diam dengan kondisi tersebut. Ia dan seorang sersannya mencoba mendekati para sandera dan tentara Jerman untuk melakukan negosiasi. Namun ketika sampai di jarak tertentu, Komisaris Fomin kemudian memerintahkan kepada para sandera untuk tiarap. Dan seketika itu juga, seluruh pasukan pertahanan gerbang Holmsky langsung menghujani pasukan Jerman dengan tembakan dan membawa para sandera itu untuk berlindung ke dalam bunker yang ada di dalam gerbang Holmsky. Pasukan Jerman yang telah berhasil berada di alun-alun benteng Brest kemudian disambut oleh serbuan pasukan merah yang dipimpin oleh Kapten Kizevatov. Dengan berbekalkan senjata dan peralatan seadanya seperti skop, pasukan merah arahan dari Kapten Kizevatov tak gentar dalam menghadapi serbuan pasukan Jerman yang mencoba untuk menguasai daerah itu. Tak sebatas serangan dari prajurit infanteri untuk menaklukkan benteng tersebut, pasukan Jerman juga mencoba peruntungannya untuk mensabotase pasukan NKVD yang dipimpin oleh Letnan Weinstein. Namun Letnan Weinstein yang seorang agen intelijen menyadari bahwa ada yang salah dari prajurit yang mengaku sebagai perwira tinggi pasukan merah itu. Oleh sebab itulah, Letnan Weinstein mengecek kartu identitas dan sepatu yang digunakan oleh sang prajurit itu. Setelah ia tidak berhasil menunjukkan ukuran sepatu yang dimilikinya, akhirnya prajurit merah gadungan itu langsung kabur. Dan seketika itu juga, Letnan Weinstein langsung menembak mati prajurit itu hingga tewas. Dan begitulah hari pertama penyerangan terhadap benteng Brest itu terjadi. Banyak nyawa yang melayang dari prajurit dan penduduk sipil yang berada di benteng tersebut. Seluruh pasukan di tiap-tiap pos pertahanan mereka masing-masing cuma bisa berharap bahwa besok bala bantuan untuk memukul mundur invasi dari tentara Nazi yang telah memporak-porandakan benteng mereka akan segera datang. Juni 1941, semua prajurit Soviet yang berada di tiap-tiap pos pertahanan kini telah melihat kedatangan pesawat pengintai milik Soviet yang ada di langit benteng Brest. Secerca harapan pun muncul dengan kedatangan pesawat tersebut.
Namun semua hal itu sirna seketika ketika 2 unit pesawat tempur milik pasukan Nazi Jerman datang dan langsung menembak jatuh pesawat pengintai tersebut. Sang pilot pesawat pengintai itu yang tak bisa lagi mengontrol pesawatnya, lalu melontarkan diri dan kemudian mendarat tak jauh dari wilayah pasukan Komisaris Fomin berada. Pilot pesawat tersebut bernama Letnan Karelin dari Resimen Tempur 123. Sang letnan melaporkan kondisi peperangan kepada Komisaris Fomin, yang mengatakan bahwa pangkalan udara beserta dengan pesawat tempurnya yang menjaga wilayah tersebut kini telah dihancurkan oleh serangan pasukan Jerman yang tiba-tiba. Pasukan merah yang masih tersisa dari kejadian tersebut kemudian mundur ke garis belakang yang berada di wilayah Minsk, wilayah yang terlampau jauh dari benteng pasukan pertahanan Brest. Надо идти на прорыв. Tanggal 24 Juni 1941, tak ada harapan bala bantuan akan datang untuk membantu pasukan pertahanan benteng Brest. Yang tersisa hanyalah 2 opsi, menyerah atau bertempur hingga titik darah penghabisan. Persediaan air di tiap-tiap pos pertahanan kini telah habis, dan sisanya telah dicampuri oleh pasukan Jerman dengan bensin, sehingga tak dapat lagi dikonsumsi oleh pasukan pertahanan benteng Brest. Pasukan merah yang hendak mengambil air di dekat sungai benteng Brest itu tak luput dari tembakan pasukan Jerman yang menjaga, sehingga tak ada lagi yang berani mendekati sungai tersebut. Walaupun kondisi yang mereka alami saat ini terbilang cukup krusial, namun tak ada satupun dari prajurit merah menyerah, sehingga mereka semua akan bertempur hingga titik darah penghabisan dalam menghadapi invasi pasukan Jerman tersebut. Akan hal itulah, Komisaris Fomin mengirimkan utusan untuk menyampaikan perintah kepada tiap-tiap pemimpin pos pertahanan yang tersisa agar segera bergabung menjadi satu pasukan, dan mereka akan melakukan serangan yang terorganisir pada malam hari ketika kode flare gun ditembakkan. Hanya itulah satu-satunya cara yang tersisa supaya mereka bisa keluar dari benteng tersebut dan bergabung dengan pasukan merah reguler yang berada di wilayah Minsk. Namun lagi-lagi pasukan udara Jerman mengempur benteng tersebut, yang mana menyebabkan prajurit pengantar pesan ditemukan sekarat. Shashka yang kebetulan melintas di dekat prajurit itu kemudian mendapatkan amanat dari sang prajurit untuk mengantarkan pesan tersebut ke tiap-tiap pos pertahanan yang tersisa. Pertama-tama Shashka pergi ke tempat pasukan NKFD berada. Namun yang ia dapati di sana hanyalah kengerian, bahwa semua pasukan NKFD telah tewas dalam upaya menghadang pasukan Jerman untuk melewati wilayah pertahanan mereka. Kemudian Shashka melanjutkan perjalanannya menuju ke sisi timur benteng Brest, dengan melewati sungai yang penuh dengan mayat-mayat prajurit merah yang tewas ketika hendak mengambil air di sungai tersebut. Ketika Shashka tiba di pos pertahanan timur benteng Brest, ia disambut bak pahlawan oleh pasukan Mayor Gavrilov karena telah membawakan air untuk pasukan itu, serta telah berjuang mengantarkan pesan tersebut jauh dari gerbang Holmsky, melewati hadangan pasukan Jerman yang sangat ketat. Dan tibalah tanggal 25 Juni 1941, jam 1:55. Pada saat itulah operasi serangan dilakukan. Namun percobaan untuk kabur dari kepungan pasukan Nazi itu semua sia-sia. Banyak dari prajurit merah yang melakukan serangan itu harus tewas. Maka dari itulah, Mayor Gavrilov, Komisaris Fomin, dan Letnan Khisevatov memerintahkan semua prajuritnya untuk segera kembali berlindung ke benteng pertahanan mereka semula. Shashka yang berhasil kembali bertemu dengan Anya setelah pertempuran brutal yang terjadi, kini mempertemukannya kepada sang ayah, yang tak lain adalah Letnan Khisevatov. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan, dan satu-satunya pilihan adalah menuruti perintah dari pasukan Nazi, agar pasukan pertahanan benteng Brest segera menyerah. Maka dari itulah, masing-masing pemimpin dari pos-pos pertahanan benteng Brest tersebut menyerahkan penduduk sipil yang berada di tiap-tiap pos pertahanan untuk menyerah, dan pergi meninggalkan pasukan merah yang tetap bertahan di sana. Seluruh sumber daya yang dimiliki oleh pasukan pertahanan telah dikerahkan untuk mempertahankan benteng tersebut.
Namun pada tanggal 26 Juni 1941, tepatnya jam 15:58 menit, sebuah bom seberat 2 ton dijatuhkan oleh pasukan udara Jerman, tepat di tengah-tengah benteng tersebut. Banyak dari pasukan pertahanan yang lagi-lagi harus menegang nyawa akibat gempuran yang tak ada habis-habisnya dari pasukan Jerman. Pasukan yang mempertahankan gerbang Cholmsky rata-rata menyerah kepada pasukan Jerman. Akan tetapi Komisaris Fomin dieksekusi mati tepat di depan gerbang tersebut, yang mana ternyata ia adalah seorang Yahudi yang telah kita ketahui bahwa pasukan Jerman sangat membenci dengan kaum Yahudi. Dan di tahun 1957, ia kemudian mendapatkan penghargaan dari Stalin secara anumerta. Letnan Khisevatov dan sisa pasukannya yang masih tetap bertempur hingga titik darah penghabisan ditemukan bahwa mereka semua telah tewas. Pada tahun 1965, Letnan Khisevatov secara anumerta diberi gelar pahlawan Uni Soviet oleh Stalin. Sedangkan pasukan pertahanan di sisi timur benteng Brest diperintahkan oleh Mayor Gavrilov untuk menyerah pada pasukan Führer. Namun sang mayor sendiri tetap melakukan perlawanan hingga akhirnya ia ditangkap oleh pasukan Jerman dengan kondisi luka berat yang ia alami. Mayor Gavrilov sendiri adalah korban dari sekian prajurit Soviet yang mengalami penindasan dan sempat dikeluarkan dari Partai Komunis. Namun pada tahun 1957, ia secara langsung menerima gelar pahlawan Soviet dari penguasa saat itu, yaitu Joseph Stalin. Dan film pun usai. Seperti kebanyakan film-film Rusia lainnya, Fortress of War sendiri menggambarkan aksi-aksi heroik pasukan merah yang mempertahankan benteng Brest dari gempuran serangan pasukan Jerman yang teramat brutal. Tak satu pun dari prajurit Soviet menyerah, bahkan dengan keterbatasan amunisi dan perbekalan air yang telah habis. Namun hingga pada akhirnya, mereka juga harus menyerah akan kehebatan pasukan Jerman kala itu. Efek-efek ledakan yang disuguhkan dalam film ini sangat 100% mengerikan, yang membuat penontonnya digiring membayangkan bagaimana kengerian saat peperangan itu terjadi. Namun terdapat satu scene yang membuat saya merinding ketika melihatnya, yaitu ketika semua pasukan NKVD yang dipimpin oleh Letnan Weinstein terbaring kaku mempertahankan daerah itu dari gempuran pasukan Nazi yang tak ada henti-hentinya. So, well done everyone. Mungkin segini dulu aja pembahasan kita tentang film Fortress of War kali ini. Jika kalian ada pendapat tentang film ini, atau ada penyampaian saya yang keliru dalam film ini, kalian bisa share di kolom komentar ya. Jangan lupa juga untuk meninggalkan jejak yang berupa subscribe, like, and share di video ini, biar saya lebih semangat lagi ngebahas alur cerita film lainnya. Gue Raham, sampai jumpa lagi di next video refresh lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.